siang, Bu Rini. Selamat siang, Pak Anang. Iya, terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya, Bu Rini? Alhamdulillah hari ini panas, panas dan ya Iya, sedikit itu sehat, Pak. alhamdulillah, iya. Menyambung pertemuan kita yang terdahulu karena ada sesuatu hal terputus, ya, Iya, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu ya. iya Bapak. Iya, terkait apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami dan akan Ibu hadapi ke depan. Kira-kira gimana Bu untuk permasalahan-permasalahan yang sudah lalu? Apakah sudah bisa diselesaikan? Iya Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk penyelesaian 100%-nya sih belum. Tapi sedikit-sedikit saya mulai menerapkan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa eh, ada beberapa siswa saya itu tuh sangat takut sekali kalau ketemu dengan pelajaran bahasa Inggris. Mereka itu menganggap pelajaran bahasa Inggris itu sangat susah, horor, bahkan mereka kadang kadang membandingkan bahwa bahasa Inggris itu lebih susah daripada matematika. Ya, ketika saya tanya, "Lo yang bikin kamu takut takut pelajaran bahasa Inggris itu apa?" gitu kan. Ya, mereka tuh berceritakan karena antara penulisan dan cara membaca itu berbeda. Kita harus mencari artinya. Bahkan kadang saking nggak taunya ini bu gurunya ngomong apa sih jadi males. Mereka jadi malas untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu, Bapak. Oh iya, jadi ada rasa takut tersendiri ya menghadapi atau mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu. Iya. Kira-kira faktor apa ya yang sangat dominan bagi mereka untuk sedikit apa ibaratnya fobia kepada pelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Iya. Saya waktu itu sempat apa ya bertanyalah kepada beberapa anak karena saya berpikir apakah dari gurunya, maksudnya dari saya sendiri gitu mereka Iya, iya. tidak nyaman dengan saya bagaimana. Ternyata karena memang mereka kebanyakan di SD itu tidak tidak ada sih ada yang beberapa mendapatkan tapi kebanyakan tidak mendapatkan materi bahasa Inggris. Jadi benar-benar mereka masuk SMP itu pelajaran bahasa Inggris itu benar-benar pelajaran yang baru dari nol. Bahkan saya sempat ngajar kelas 7 itu mereka sama sekali tidak bisa berhitung. Dari 1 sampai 10 itu benar-benar tidak tahu sama sekali. Gitu. Cara mengeja, terus ketika ini jam berapa, jam berapa, nggak tahu semua apa. Nah, kesulitan-kesulitan itulah yang mungkin membuat beberapa anak dominan menganggap, aduh kalau udah ketemu bahasa Inggris itu saya males deh. Karena harus apa ya? Itu tadi tidak antara bacaan dan tulisan beda. Terus ketika kita menemukan kosakata baru, mereka itu malas untuk mencari artinya seperti itu. Nah, Iya. padahal saya itu kalau mengajarkan bahasa Inggris itu sebisa mungkin menggunakan media seperti media video, PowerPoint gitu Pak ya untuk agar lebih anak itu merasa apa ya, merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Gitu, Pak. Iya, jadi sebagian itu anak baru ya, berarti sebuah pengalaman baru untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Ya, dari SD karena belum pernah diperkenalkan, makanya mereka merasa bagaimana gitu ya Bu ya. Jadi untuk menghadapi anak-anak seperti itu, siswa kita seperti itu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu kerjakan, akan Ibu hadapi dan kira-kira apa namanya eh, teknik-teknik apa saja yang nanti sekiranya bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas nanti, Ibu?
Ya, tentu saja itu berarti saya harus membuat anak merasa nyaman. Mereka harus nyaman dulu dengan gurunya, begitu Pak ya. Itu menurut Iya. saya. Karena saya kan dulu juga pernah bersekolah, saya kalau udah nggak merasa nyaman dengan gurunya gitu juga yang membuat salah satu faktor mungkin malas mengikuti pelajarannya kan seperti itu. Jadi saya Iya. sebisa mungkin ada beberapa anak yang malas saya ajakin ngobrol gitu. Saya pendekatan pendekatan individu pada mereka, saya mengajak mereka, menganggap mereka itu anak saya sendiri. Jadi mereka itu biar rasa nyaman dengan saya, senang dengan saya. Setelah mereka merasa nyaman dengan saya masuk ke kelas, saya sebisa mungkin tidak monoton ketika memberikan materi-materi bahasa Inggris seperti itu. Ya, contohnya dengan membuat video, Kak, membuat video. Kalaupun saya tidak sempat membuat video, saya kadang mendownloadnya dari YouTube dan kadang juga saya membuat PowerPoint juga. Nah, nah ini jadi permasalahan lagi tuh ketika kalau pelajaran bahasa Inggris itu sudah masuk jam siang, Bapak. Oh Udah iya. masuk jam siang itu mereka ya mungkin semuanya aja ya kalau udah masuk jam siang itu anak mulai merasa monoton gitu, mulai merasa jenuh, udah capek, udah ya pengennya cepet-cepet selesai lah jam itu gitu Udah Pak. limit ya Bu ya, Iya, tenaganya udah limit. baterainya itu sudah habis, sudah mau Iya. habis gitu. Iya. Apalagi paginya mereka mengikuti pelajaran yang membutuhkan fisik ya, seperti olahraga. Nah, Kemungkinan itu betul juga sekali. pengaruh ya. Betul sekali ya. Kalau mereka habis olahraga itu kan udah gerah semua, udah mereka habis jajan itu kan kenyang tuh. Nah, kenyang Iya. akhirnya ngantuk, akhirnya kan malas mengikuti itu. Ya hal-hal seperti itu kadang membuat fokus mereka menjadi berkurang. Iya, dari semua yang dihadapi Ibu Rini itu berarti ya kemungkinan tidak hanya pada materi pelajaran bahasa Inggris saja Bu ya. Nah, akan tetapi Betul. untuk materi-materi lain juga bisa dirasakan oleh rekan-rekan guru. Nah, kembali kepada permasalahan tadi ya, kira-kira untuk ke depan solusi apa yang akan dilaksanakan? Apakah Ibu nanti bisa mengajukan untuk perubahan jam pelajaran atau apa kepada kurikulum ya? Kira-kira bisa nggak Bu kayak gitu Bu? Kalau untuk mengajukan kurikulum saya kayaknya nggak bisa Pak. Maksud bukan nggak bisa, bisa sih. Cuma saya itu orangnya yang menerima dikasih jam berapapun karena itu kan pintar-pintarnya kita sebagai guru memanage waktu agar gimana sih caranya kita tuh walaupun diberikan jam siang dengan pelajaran yang membutuhkan fokus yang lebih daripada yang lain itu sebuah tantangan buat saya. Nah, saya menyikapi kalau saya mendapatkan jam siang itu yang pertama ketika saya masuk, saya memberikan ice breaking dulu, ya, saya berikan ice breaking dan saya mulai menerapkan kemarin pembelajaran apa itu KSE ya Pak ya, sosial emosional yang Ya. diawali itu yang manajemen diri itu yang teknik stop ya, teknik stop itu saya sudah mulai menggunakan itu agar anak merasa rileks, agar mereka merasa nyaman sebelum saya memberikan materi dan juga saya menggunakan apa itu yang POC pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kegiatan awalnya itu adalah mengembalikan fokus murid dengan hening sejenak atau berlatih nafas agar mereka konsentrasinya yang tadinya kemana-mana tuh ya konsentrasinya kemana-mana kembali konsentrasi ke materi yang akan saya berikan ke pelajaran yang akan saya berikan itu terus ada juga saya tuh sedang mencoba kalau pas pelajaran terakhir mereka mungkin sudah mulai jenuh ya berada di kelas dari jam 7 sampai jam 12 ketika saya jam terakhir kan berarti jam setengah 1 sampai jam 2. Nah, mereka udah jenuh dari jam 7 sampai jam 12 berada di kelas. Jadi saya berinisiatif seandainya pas jam saya terakhir itu saya menggiring apa
menyuruh anak itu untuk belajar di luar kelas. Ya Oh iya. paling dekat ya di teras teras kelas atau di taman itu kan atau di emper-emper lab gitu. Apa mungkin di lab bahasa. Tapi kadang juga anak kalau saya masukkan ke lab bahasa itu mereka jenuh karena sama-sama di dalam ruangan gitu. Ya Iya. bedanya kayak gitu. Nah, mungkin di bawah pohon itu kan ada pohon rindang di sekolah saya menyuruh anak udah di situ, tapi saya tetap memberikan materi yang sama. Begitu, Bapak. Itu yang Oh akan iya. saya Iya, berarti untuk perencanaan ke depan sudah sangat luar biasa sekali ya Bu, tinggal nanti penerapannya. iya, Jadi Bapak. di sela-sela pembelajaran juga Ibu menyisipkan ice breaking, terus apa namanya untuk apa nama kegiatan pemahaman diri ya, Ya, untuk apa namanya pengembangan diri. stop, alur stop itu ya. Kemudian ada perubahan suasana juga ya Bu ya, yang diajak Pembelajarannya keluar, yang iya keluar kelas ya Bu ya. nggih, Mm-mm. Bapak. Mm-mm. Ya semoga ke depan materi pelajaran yang disampaikan Ibu bisa diterima oleh anak-anak dengan antusias, anak-anak bisa menerima materi dengan baik dengan beberapa metode dan apa namanya teknik yang disampaikan oleh Ibu terkait pembelajaran itu. Kiranya untuk saat ini cukup dulu Ibu, terima kasih sudah mau berbagi dengan saya dan saya hanya bisa mendengarkan apa yang Ibu curhatkan ya Bu ya. Untuk lain waktu kita bisa berkomunikasi lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing lagi. Terima kasih atas waktunya Ibu, selamat beraktivitas. Selamat Sama-sama Pak sore. Anang. Iya, Selamat sore. Saya juga terima selamat kasih sore. sudah Bapak sudah memberikan pemahaman kepada saya, masukan-masukan cerita-cerita saya. Terima kasih Iya. Pak Anang. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Monggo. langsungkah atau Oke. Langsung saja nggih, Pak. ini kalau sudah itu berarti langsung Pak Afif apa gimana? Langsung Bu, gantian Ibu jadi coach, saya coachingnya. Ya. Selamat sore Pak Anang. Selamat sore Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anang? Sehat? Alhamdulillah Bu. Berkat doa kita bersama, saya masih diberi kesehatan, hanya sedikit masih Alhamdulillah. pening ini Bu. Masih, Ya, aduh, banyak sekali pikiran-pikiran yang harus terbagi gitu. oke, nanti semoga ini dengan pertemuan kita sore ini bisa mengurangi kepeningan Pak Anang. Amin Oke, Bu. oke, oke. Uh, apa Pak? Kira-kira ada keluhan apa? Apa yang membuat Bapak tadi kok merasa kayaknya kepalanya penuh dengan pikiran-pikiran pekerjaan apa mungkin apa? Ya itu Bu, karena saya diberi amanat menerima tugas tambahan sebagai operator yang notabene pekerjaannya bertumpuk dan tidak ada habisnya. Di samping tugas pokok saya mengajar, saya juga harus bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang setiap hari kayaknya nggak ada habisnya gitu Bu. Ya gimana ya, yang namanya kerjaan kita juga harus pinter-pinter lah membagi kayak gitu. Cuma ya itu tadi, kalau dipikir-pikir ya sepaneng juga Bu. Gimana ya kira-kira Ibu kira-kira bisa memberi saya solusi atau memberi saya sedikit gambaran terkait tugas-tugas saya itu. Gimana Bu? Oke, baik Pak Anang. Dari apa yang barusan Bapak ceritakan itu dan
cara Bapak menceritakannya, saya menangkap ada rasa lelah ya Pak ya. Apakah betul seperti itu Bapak? Wah, luar biasa Bu, lelah Bu. Bahkan sampai terbawa tidur Bu, terbawa mimpi kalau kerjaan-kerjaan itu belum selesai. Aduh, luar biasa. Sampai malam-malam juga saya harus buka laptop lagi, garap kerjaan lagi. Berat sekali ya Bu ya. Posisi saya sebagai guru SD merangkap sebagai operator sekolah. Kalau di SMP atau setingkat SMA sih mungkin masih mending udah ada tenaga operator. Kalau kita kan guru kelas merangkap. Itu kalau saya menyikapinya jenengan berarti seseorang yang sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasi tugas-tugas tambahan yang diberikan sekolah kepada Anda. Pak Anang itu berarti orang yang menjadi panutan mungkin di sekolahnya ya. Sangat luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, bukan panutan Bu. Iya bukan panutan tapi pentokan Bu. Udah mentok jadi hanya tinggal Pak Anang gitu ya. Iya. Kalau bukan saya yang mengerjakan siapa lagi? Siapa lagi? Nggak ada lagi gitu. Nah, kalau memang tidak ada lagi gitu kan, itu kalau boleh tahu itu jenengan sudah merangkap menjadi operator dan apa tadi bendahara bos ya, bendahara bos ya, itu juga sudah ya. Itu sudah berapa lama Bapak? Saya jadi operator sejak 2004 Bu. Tahun 2004. 2003 ya, berarti kurang lebih 17 tahun lah kurang lebih. 17 tahun. Iya, 17 tahun. Sebagai bendahara bos ya dari 2010. Wah, luar biasa, Bu. Saking terus tanggung jawab itu. Apa yang bisa Pak Anang lakukan untuk bisa berbagi pekerjaan itu mungkin dengan rekan kerjanya mungkin Pak Anang bisa berbagi pekerjaan gitu? Oh iya Bu, saya ya 1 tahun terakhir saya berusaha memberikan berbagi tanggung jawab kepada rekan-rekan terutama terkait dapodik dan terkait tugas tambahan ya Bu ya. Di sini dalam hal ini adalah sebagai operator dapodik dan bendahara bos. Saya berusaha memberikan pengertian bahwa yang namanya guru itu kan harus mau bertanggung jawab. Jadi tidak hanya dibebankan pada satu orang saja. Saya ya istilahnya bukan menggurui tapi saya juga minta izin dengan kepala sekolah biar tugas saya sedikit terbantu, makanya saya mengajak salah satu rekan untuk sekedar belajar, untuk pada akhirnya kan kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi kerjaan agar apa yang saya hadapi itu dirasakan juga oleh rekan-rekan yang lain. Karena yang namanya tugas seperti itu kan setengah wajib Bu ya, kita dikerjakan, kita berhutang, dikerjakan juga waktunya kita tersita, malah pada saat akhir-akhir pelaporan itu saya seperti kejar-kejar setan gitu ya. Kalau tagihan banyak sekali kita belum bisa menyelesaikan kan akhirnya korbannya keluarga juga Bu. Maka dari itu ya saya berbagi pusing bersama istilahnya. Betul. Bagi beban, bagi pusing. Bagi tugas, iya. Ya alhamdulillah dengan cara seperti itu kepala sekolah juga sedikit merespon dan beliau juga ada instruksi untuk mengajari rekan-rekan saya terkait tugas-tugas tambahan saya Bu. Itu kan tadi respon dari kepala sekolah sudah istilahnya positif ya, memberikan jalan monggo Pak Anang kalau semisal mau membagi ilmunya dengan rekan kerja yang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan rekan kerja Pak Anang sendiri? Apakah mereka mau itu diajari sama Pak Anang gitu? Ya, yang jadi kendala saya itu
sendirian Bu, laki-laki di sekolah sendirian, rekan kerja saya semuanya Oh, perempuan. paling Jadi, ganteng ya Pak ya? paling ganteng saya. Iya, yang jadi kendala kan itu ya, kalau Ya, misalkan saya berlama-lama di sekolah berdua atau bertiga iya, dengan rekan sejawat, walaupun itu istilahnya sedang iya, melaksanakan tugas, tapi kan saya takutnya ada penilaian-penilaian negatif. Yang namanya orang suka dengan orang tidak suka kan banyak orang tidak sukanya, Bu. iya, iya. Ya, jadi apalagi sampai misalkan kita berkunjung ke rumah atau mengerjakan tugas di rumah, apa Nah, mau dikatakan kayak gitu. Iya, jadi sebisa mungkin lah saya menyempatkan atau curi-curi waktu lah di sekolah untuk belajar atau mengajari serta berbagi tugas dengan rekan-rekan saya itu. Yang alhamdulillah itu mereka mau gitu loh. Soalnya iya. saya juga punya pandangan yang namanya seorang guru itu kan suatu saat mutasi atau apa, saya tidak Oh mau iya, sekolah yang saya tinggalkan belum mempunyai pengganti terutama pengganti operator dan bendara bos. Mungkin itu betul yang itu. jadi pikiran saya, Bung. Iya. Operator dan Sebetulnya iya, sebetulnya kepala sekolah juga dulunya eh, guru juga, jadi pernah pernah tahu lah istilahnya kerjaan seorang operator dan tanggung jawab seorang bendahara itu tahu, tapi karena beliau itu sebagai unsur pimpinan ya saya juga tidak mau istilahnya terlalu membebani pikiran beliau karena apa yang beliau tanggung juga sangat luar biasa sekali tuntutannya ya Bu ya. iya. Operator dan bendara bos itu kan apa ya istilahnya pekerjaan yang sangat vital ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau semisal nanti nih jenengan ya suatu saat mau mutasi atau mungkin nggak berada di sekolah itu, kalau tidak ada yang bisa menggantikan mau siapa lagi. Jadi rekan kerja jenengan itu memang mau nggak mau memang harus belajar dari Pak Anang. Nah terkait Gitu. hal itu, bagaimana Pak Anang bisa melakukan hal tersebut bersama rekan kerja? Mungkin mau diajarkan secara individu atau diajarkan bersama-sama. Iya Bu. Yang jelas saya memilih teman yang kira-kira Ya, bisa untuk menggantikan saya, iya, dan secara pribadi saya juga menularkan pengetahuan saya kepada beliau gitu. Jadi jika suatu saat saya katakanlah izin atau apa, beliau bisa menggantikan posisi saya. Secara darurat sih sudah bisa, cuma secara organisasi, secara kedinasan kan beliau belum secara resmi diberikan tugas oleh kepala sekolah. Jadi kalaupun misalkan besok atau kapan saya mendapatkan tugas atau mutasi, beliau sudah siap gitu untuk menerima tugas saya, menggantikan saya. Itu hanya berarti itu ya. baru operatornya, kalau bendaharanya terus terang yang namanya bendahara kan Iya, riskan ya Bu ya, riskan, berkaitan iya dengan betul. keuangan. Banyak yang tidak mau gitu loh Bu, kendalanya itu. Berarti Pak Anang sudah punya target ya, maksudnya udah punya target itu udah punya ini ya antar aku latih nih jadi operator gitu Pak ya. J, sudah Bu. Ya, biar operator Siapa-siapanya sudah ya, masuk bidikan saya Bu. iya. Karena operator itu kan juga harus pinter IT juga ya aplikasi Harus karena Bu. iya mengurusi nasib banyak guru yang di sekolah Pak Anang itu kan. J, J Bu. Iya. Terus kapan kira-kira aksi apa perencanaan aksi itu akan dilakukan, Pak? Kalau rencana sudah saya jalankan Bu dari awal-awal tahun ini, tahun kemarin, Ya, eh, semester 2 tuh, awal Januari saya sudah berusaha memberikan pelatihan-pelatihan, bukan pelatihan, mohon maaf, memberikan menularkan ilmu-ilmu saya dan sudah dipraktekkan bersama, apalagi kemarin-kemarin kan kita sudah melaksanakan Monep Bos. Nah, oh iya, itu sudah saya cangking itu, terus iya, kemarin untuk apa namanya? eh, penerimaan siswa baru itu keluar masuk iya, siswa di operator. Dapodik, Iya, operator juga sudah saya ajarkan dan alhamdulillah
saya sedikit terbantu. Hanya bagaimana saya itu ibaratnya bagaimana kata saya atau apa yang harus saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait tugas tambahan yang dibebankan kepada saya itu biar salah satu berkurang gitu loh Bu. Itu yang saya pengen berbagi dengan Bu Rini, apakah punya solusinya untuk saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah nanti gitu loh Bu. Oke. Itu tadi berbagi ya Pak ya, berbagi pekerjaan, berbagi lelah. Kadang kalau kita rasa sendiri itu kan bebannya berat banget tuh, orang ngajar aja kan ya Pak ya. Pak Anang ngajar kelas berapa Pak? Saya kelas 4 Bu, kebetulan Bu. 4 ya? Iya. Untuk sekarang guru itu kan administrasi pengajar apa segala macam kan sangat luar biasa sekali tuh. Saya bukan operator, saya bukan itu, tapi saya wali kelas, guru mapel dan wali kelas itu juga administrasinya sangat luar biasa sekali, dan saya membayangkan jenengan ditambahi dengan tugas yang seperti itu apa tidak. Kayaknya waktu 24 jam itu kurang. Kurang sekali. Itu betul. Apalagi di waktu-waktunya itu kayak kemarin penerimaan siswa baru ya, terus masukin dapodik, apalagi itu pembuatan rapotnya sudah itu belum Pak? Kurikulum sudah ya, iya, itu sudah. Lah hal-hal seperti itulah yang memang kita istilahnya harus berbagi sama kita agar pekerjaan kita nggak terlalu numpuk-numpuk, nggak terlalu banyak seperti itu. Karena nggak terasa nih waktunya sudah hampir habis. Kira-kira dari percakapan tadi, apakah Pak Anang sudah merasa lebih lega? Apa sudah ada gitu, nggak puyeng lagi, nggak beban lagi? Iya, terima kasih Bu. Kalau beban sih terus terang tidak bakalan bisa habis Bu ya, cuma dengan curhat seperti inilah saya sedikit mengurangi beban saya dengan sharing-sharing dengan teman. Ya ada sih, maksudnya pandangan ke depan apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya sampaikan ke kepala sekolah agar apa yang menjadi beban saya selama menjadi guru di sekolah ini sedikit berkurang lah minimal. Jadi saya juga tidak mau dibilang sok pinter serakah terhadap kerjaan kan kayak gitu Bu. Nah, jadi saya pengen berbagi. Nanti saya akan mencoba besok insya Allah saya akan sampaikan ke beliau kepala sekolah agar cita-cita saya cita-cita saya dalam bekerja itu bisa direalisasi minimal selain bertanggung jawab sebagai guru, sebagai guru kelas, saya juga saya juga saya siap untuk menerima tugas tambahan, tapi ya minimal dikurangi gitu loh Bu, jangan semuanya dibebankan ke saya, mentang-mentang saya paling ganteng terus terus semuanya ke saya. Semuanya percaya ke Pak Anang. Udah, terima kasih Bu, waktunya sudah mau mendengarkan curhat saya. Oke, kalau begitu kapan kita akan kira-kira ketemu lagi Pak Anang? Minggu depan bisa Bu. Pengen dengar lagi nanti kemajuannya seperti apa, seperti itu. Jadi Bu, satu minggu matur nuwun. Iya Pak ya. Nanti kita cerita lagi kemajuannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat sore Pak Anang. Sama-sama Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.